Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda Official selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra yang sekarang menjadi Menhan Republik Indonesia, menyatakan untuk maju kembali menjadi calon presiden untuk periode tahun 2024-2029. Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Saya menyatakan pada malam hari ini saya siap terus berjuang untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia tercinta. Seluruh jiwa dan raga saya persembahkan kepada Ibu Pertiwi. Mungkin banyak kita yang bertanya-tanya, mengapa Prabowo Subianto ini maju kembali menjadi calon presiden? Mengapa? Sebab di samping sudah kesekian kalinya dia maju, mulai dari maju sebagai calon wakil presiden bersama Megawati dulunya, sampai pada tahun 2019 baru lalu maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan belum sekalipun memenangkan pemilihan presiden ini. Dan juga kalau kita perhatikan, usia Prabowo Subianto sekarang ini sudah tidak muda lagi. Apa sesungguhnya yang membuat dia begitu bersemangat untuk maju? Kalau dikatakan karena ingin mendapatkan kedudukan sebagai pejabat negara, kita melihat Prabowo Subianto sudah cukup banyak malang melintang dalam menjalani karirnya di negara. Mulai dari menjadi seorang anggota TNI sehingga sampai 3 bintang di pundaknya dengan pangkat Letnan Jenderal. Hanya saja memang menjadi presiden yang belum. Tetapi kalau kita melihat, memang
perjalanan karirnya sudah begitu panjang. Apakah untuk mendapatkan finansial juga tidak masuk akal. Karena seorang Prabowo Subianto secara ekonomi dia sudah lebih dari cukup. Dia juga seorang pengusaha yang sangat sukses. Seorang Prabowo Subianto kita yakin tidak akan mengharapkan penghasilan dari menjadi seorang presiden, yang menyebabkan Prabowo Subianto begitu bersemangat untuk maju. Yang pertama, kalau kita perhatikan, karena demikian derasnya desakan dari dalam atau dari internal Partai Gerindra. Kenapa begitu bersemangat jajaran Partai Gerindra mendorong Prabowo Subianto untuk maju menjadi calon presiden? Sebab efek dari seorang ketua partai seperti Ketua Umum Gerindra ini maju menjadi capres sangat besar terhadap perolehan suara bagi partai nanti. Besar sekali efeknya. Dan efek yang besar itu akan berdampak kepada keberhasilan para calon legislatif yang maju nanti menjadi calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten kota. Dan itu yang akan dinikmati oleh para calon legislatif nanti di saat pemilu. Para calon legislatif dari Partai Gerindra ini nanti akan menumpang sukses dari pencalonan Prabowo Subianto menjadi calon presiden nanti. Kasarnya, bagi calon-calon legislatif nanti yang maju dari Partai Gerindra, mungkin tidak menomorsatukan Prabowo ini untuk menang menjadi calon presiden, tetapi lebih menomorsatukan untuk mereka yang menjadi caleg nanti memenangkan kursi legislatif bagi dirinya masing-masing. Seandainya Prabowo tidak maju menjadi calon presiden pada tahun 2024 ini, kita bisa melihat akan down, akan kendur semangat para pengurus atau kader Partai Gerindra untuk maju menjadi calon legislatif nanti. Selain itu, yang juga berharap Prabowo Subianto untuk maju menjadi calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 ini, yang berharap untuk benar-benar Prabowo Subianto menang, adalah para pendukungnya yang berada di dalam Partai Gerindra maupun yang di luar Partai Gerindra, yang profesinya sebagai pengusaha dan yang berkarir di birokrasi, baik di ASN maupun di TNI Polri. Mereka bukan hanya mengharapkan Prabowo Subianto hanya sebagai calon, tapi harus menang, harus menduduki jabatan. Sebab dengan duduknya nanti Prabowo Subianto menjadi presiden, mereka akan terbawa. Kalau mereka jadi pengusaha, tentu mereka berharap dengan berhasilnya Prabowo Subianto memenangkan pemilihan presiden nanti, tentu mereka berharap usahanya akan mulus. Dan bagi mereka yang berada di birokrat, dengan berhasilnya nanti Prabowo Subianto memegang tampuk kekuasaan di negeri ini, karir mereka harapkan akan mulus. Namun mungkin inilah yang harus diwaspadai nanti
oleh siapapun yang mencalonkan diri jadi presiden atau wakil presiden. Sebab kalangan pengusaha ataupun kalangan birokrat yang mengharapkan calonnya ini menang dalam pilpres nanti, kalau tidak hati-hati, inilah yang nanti akan membentuk oligarki baru. Dan inilah nanti akan membentuk KKN baru. Ini tidak saja pada Prabowo Subianto. Ini akan berlaku untuk semua calon presiden nanti. Kalangan yang berada dalam partai akan punya maksud ini kalau ketua umumnya maju. Kalangan yang dulu partai yang berada di pengusaha, yang berada di lingkaran birokrasi, ini yang mereka harapkan nanti. Kalau yang didukungnya terpilih atau menang dalam pilpres. Dan ini pula yang kebanyakan membuat rakyat kecewa setelah seorang tokoh menjadi presiden, memegang tampuk kekuasaan. Rakyat geram sekali melihat ini. Selanjutnya, yang membuat Prabowo Subianto begitu bersemangat untuk maju, sangat besar kemungkinan karena kecintaan dia kepada negara dan bangsa ini sudah sangat demikian mendalam. Sehingga dia ingin berbuat lebih banyak lagi untuk bangsa dan negara ini. Kalau nanti dia memang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi itulah mungkin kira-kira jawabannya terhadap pertanyaan mengapa Prabowo Subianto begitu ngotot atau bersemangat untuk maju. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.